Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Al-Masqut Anhu dalam penafsiran. Dalam metodologi penafsiran kitab suci, ya, sebagaimana diketahui salah satu langkah penting ya, yang biasanya ditempatkan pada yang pertama adalah analisis bahasa. Ya, dalam konteks Al-Quran adalah analisis bahasa Arab abad ke-7 Masehi, ya, yakni pada saat Al-Quran diturunkan. Dalam hal ini, secara khusus Nasr Hamid Abu Zaid itu mengemukakan apa yang ia sebut dengan al-masqut anhu, ya. Ya, ini makna yang tersembunyi atau makna yang tak terkatakan gitu. Nah, ini Nasr Hamid Abu Zaid menggunakan analisis arah teks, ya. Jadi setelah analisis bahasa, kemudian dia menggunakan analisis arah teks, ya, untuk mengungkapkan al-masqut anhu atau mana yang tersembunyi yang kemudian ia bawa dalam konteks kekinian gitu, signifikansinya, ya. Sedemikian sehingga Al-Quran itu sebagaimana dikatakan adalah meliputi segenap zaman dan tempat gitu. Salihun likulli zaman wa makan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa untuk mendapatkan al-masqut anhu atau makna yang tak terkatakan atau makna tersembunyi, Nasr Hamid Abu Zaid melakukannya dengan analisis bahasa dan analisis arah teks. Nah, yang dimaksud dengan arah teks yaitu upaya untuk melihat turunnya ayat-ayat, ya, urutannya itu. Urutan turunnya ayat-ayat terkait dengan tema ayat yang tengah ditafsir gitu. Nah, nanti ada contohnya gitu. Dalam konteks ini adalah ayat tersebut turun di Mekah atau turun di Madinah gitu. Makiyah atau Madaniyah itu. Termasuk juga dalam konteks ini, ya, adalah asbabun nuzul gitu. Atau sebab turunnya ayat, ya, dalam pengertian yang sempit atau mikro maupun yang luas atau makro. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, ya, dalam pengertian mikro adalah ya ini melihat peristiwa sesaat, ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad, ya, saat beliau berinteraksi dengan umat gitu. Umat menanyakan sesuatu atau ada peristiwa sesuatu yang kemudian menjadikan turunnya ayat gitu. Nah, kalaupun kemudian ini ada dalam pengertian yang makro atau yang luas, itu artinya adalah kondisi sosial budaya pada saat ayat tersebut turun gitu. Artinya kondisi pada saat masyarakat Arab, ya, khususnya abad ke-7, ya, di tahun-tahun pada saat ayat tersebut turun. Nah, ini contoh mencari al-masqut anhu, ya. Ini terkait dengan hak waris perempuan, ya, yang mengacu pada surat An-Nisa, ya, ayat 7 hingga ayat 11. Terjemahan An-Nisa ayat 7 hingga 11 sebagai berikut. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, ya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka dari harta itu dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang yang mereka khawatirkan terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Allah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia itu seorang saja, dia memperoleh setengah. Untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing yang 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, ibunya mendapat 1/3. Jika dia mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6 setelah wasiat yang dibuatnya atau utangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bagi Abu Zaid, ada 2 pokok masalah yang perlu diperhatikan terkait dengan pembagian warisan dalam Islam. Pertama, Al-Quran memerintahkan pembagian sedekah dari harta warisan kepada kerabat, anak-anak yatim, serta orang miskin ketika mereka hadir saat pembagian warisan. Kedua, hubungan keturunan atau asabiyah bukanlah hubungan kemanusiaan yang paling penting sebagaimana tradisi Arab pra-Islam. Nah, dari kedua pokok masalah tersebut, oleh Abu Zaid diartikan bahwa konsep keadilan ekonomi menurut Al-Quran memiliki jangkauan yang lebih luas daripada zakat, sedekah, dan pewarisan. Hal ini menjadi penting karena untuk menghindari perputaran uang yang melulu beredar pada orang-orang kaya. Selanjutnya terkait hak perempuan, Abu Zaid mencoba untuk menarik atau membawa ke situasi dan kondisi sosial budaya Arab sebelum Islam datang itu. Disebutkan bahwa pada era pra-Islam itu, dunia Arab itu menempatkan perempuan itu sama sekali tidak setara dengan laki-laki. Perempuan sebagai warga kelas 2 gitu dianggap tidak produktif, tidak mempunyai kemampuan dalam aspek ekonomi dan seterusnya gitu. Akibatnya mereka tidak mempunyai hak dalam kepemilikan harta benda. Hal ini mengekspresikan kedudukan perempuan yang rendah serta mudah untuk dieksploitasi sedemikian rupa. Nah, kemudian Al-Quran turun atau datang itu untuk mengoreksi hal-hal demikian gitu, dengan penegasan bahwa perempuan itu berhak mendapatkan warisan sebanyak setengah dari laki-laki. Nah, Abu Zaid itu menggunakan analisis arah teks selain analisis kebahasaan yang terkait dengan surat An-Nisa ayat 7-11 yakni tentang hak waris perempuan. Itu alurnya alur arah teksnya itu sebagai berikut. Pertama, dalam budaya Arab pra-Islam, kedudukan sosial dan kontribusi perempuan itu rendah bagaimana penjelasan sebelumnya, sehingga perempuan itu tidak mendapatkan hak waris. Kedua, perempuan lebih dihargai dengan mendapat hak waris setengah dari hak waris laki-laki. Nah, ini setelah Islam turun, Al-Quran turun gitu, Islam datang gitu. Kemudian ketiga, hak waris laki-laki dibatasi, sedangkan hak waris perempuan ada batas minimumnya. Nah, keempat,
perempuan berhak mendapat hak waris dengan jumlah yang sama dengan laki-laki. Ya. Keempat butir di atas pada dasarnya menunjukkan perubahan makna ya, melalui arah teks, ya, sebagaimana penjelasan Nasr Hamid Abu Zaid. Dengan demikian, butir pertama dan kedua ya, dari penjelasan alinea di atas itu merupakan ya, butir pertama dan kedua merupakan makna dasar dari teks gitu. Dalam hal ini adalah surat An-Nisa ayat 7 hingga 11. Kemudian butir ketiga ya, adalah signifikansi ya, dari makna dasar ya, untuk dibawa dalam konteks kekinian gitu. Nah, selanjutnya butir keempat itu merupakan al-maskut anhu atau makna yang tak terkatakan atau makna tersembunyi yang digali dari makna dasar ya, yang dieksplorasi ya, melalui analisis arah teks. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.